الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada ahad yang lalu kita sudah selesai membahas hadis ke-92 dari kitab Riyadhus Shalihin ini pada bab al-mubadarah ilal khairat wal hathu 'alaiha. Sekarang kita akan lanjutkan ke hadis 93. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantadiruna illa faqran munsiyan aw ghinan mutghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufnidan aw mautan mujahhazan aw ad-dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar aw as-sa'ah fas-sa'atu adha wa amar. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hasanun, haditsun hasanun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian terhadap amal-amal, bersegeralah untuk beramal sebelum datangnya 7 perkara. Dan tidaklah kalian menunggu kecuali ini yang 7 perkara yang disebutkan tadi, kecuali menunggu kefakiran yang melalaikan. Kedua, kekayaan yang mutghiyan. Mutghiyan artinya yahmilu sahibahu ala mujawazatil had fil ma'asi. Kekayaan yang membawa pemiliknya untuk melewati batas di dalam kemaksiatan. Kekayaan yang digunakan untuk bermaksiat. Ketiga, penyakit yang merusak. Keempat, haraman mufnidan, kepikunan yang melemahkan akal. Keberapa tuh? Keempat ya. Atau kelima, kematian yang menyergap, yang tiba-tiba. Keenam, atau dajjal. Lalu kejelekan yang tersembunyi pun merupakan sesuatu yang dinanti. Atau yang ketujuh, as-sa'ah, hari kiamat. Maka hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Jadi beramalah kalian sebelum datang 7 perkara tadi. Kefakiran yang melalaikan karena fakir, kemudian cari ma'isyah kesana kemari, lalai dari ibadah. Atau kekayaan yang membuat kita berjerumus ke dalam maksiat, atau penyakit, atau kepikunan, atau kematian, atau dajjal, atau as-sa'ah, atau hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata At-Tirmidzi, hadis ini hasan. Akan tetapi kata Syekh Salim Al-Hilali, hadis ini dhaif jiddan. Dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis ini nomor 2306,
Kenapa dhaif jiddan? Karena di dalamnya ada seorang rawi namanya Muharriz bin Harun. Dia ini matruk, ditinggalkan hadis-hadisnya. Dari hadis ini Syekh Salim Al-Hilali mengambil ada 5 faedah. Pertama, al-ikhbaru 'anid dajjal wa huwa min amaratis sa'ah. Hadis ini merupakan hadis yang mengabarkan tentang akan adanya dajjal, dan dajjal ini termasuk salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Yaitu pada yang ke-6 tadi, awid dajjal, beramalah kalian sebelum datangnya dajjal. Faedah kedua, anna azab ad-dunya akhafu min azabil akhir. Bahwa azab dunia itu lebih ringan dibanding azab akhirat. Itu terungkap dari kalimat terakhir dari hadis ini, fasa'atu adha wa amah. Hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Jadi setelah azab dunia disebutkan tadi kefakiran, kekayaan, penyakit, terus kematian, kemudian pikun, dajjal dan seterusnya. Kemudian yang terakhir hari kiamat, disebut hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Ini menunjukkan bahwa seberat-berat azab di dunia masih jauh lebih ringan dibanding azab akhirat. Jangankan azab dunia ya, azab kubur itu lebih dahsyat dibanding azab dunia. Tapi azab di akhirat dibanding azab kubur jauh lebih dahsyat. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan surah Yasin 52, ketika orang kafir di hari kiamat dibangunkan, begitu bangun kata mereka, man ba'atsana min marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami? Hadza ma wa'adana ar-Rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman. Ketika menafsirkan ayat ini, perkataan orang kafir di akhirat, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami, bukan berarti bahwa sebelum hari kiamat mereka tidur di alam kubur tanpa ada siksa kubur, bukan. Sebab ayat ini dipakai dalil oleh orang yang ingkar kepada azab kubur, bahwa azab kubur tidak ada. Buktinya orang kafir begitu dibangunkan di hari kiamat, kata mereka, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami? Itu menunjukkan di alam kubur mereka tidak disiksa, tidur, kata orang-orang yang ingkar kepada azab kubur. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, mengutip perkataan Ibnu Abbas, maksud perkataan orang kafir, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami, itu menunjukkan dahsyatnya siksa akhir. Saking dahsyatnya, maka siksa akhirat, siksa kubur yang pernah mereka alami di alam kubur dibanding siksa akhirat itu tak ubahnya seperti tidur aja, lebih enak, lebih enteng dibanding siksa akhirat. Padahal kita tahu bagaimana dahsyatnya siksa kubur. Sampai ketika kita pernah membahas Al-Qiyamatus Sughra, kitab Al-Qiyamatus Sughra, wa alamatu qiyamatil kubra. Kiamat sughra itu kan artinya kematian. Mati itu kiamat sughra maksudnya. Salah satu makna dari kiamat sughra itu kiamat kecil adalah mati. Kita pernah bahas beberapa jenis azab kubur yang sangat mengerikan. Sampai di zaman Ibn Taimiyah dan penjelasan Ibn Taimiyah, kadang-kadang ada mayit keluar dari kubur karena saking dahsyat siksa yang mereka alami di alam kubur sehingga keluar. Orang-orang menyangka itu hantu, pocong. Padahal bukan. Jadi azab dunia dibanding azab kubur masih enteng azab dunia. Lebih dahsyat azab kubur. Tapi azab kubur dibanding azab akhirat lebih dahsyat azab akhirat.
ketiga, alal insan ayyubadira ilal a'mali salihah qabla danwil mawani'i minha. Kaidah ketiga dari hadis tadi adalah wajib bagi setiap manusia untuk bersegera mengamalkan amal soleh sebelum mendekatnya penghalang-penghalang yang tadi disebutkan. Sebab kalau penghalang tadi sudah muncul, amal soleh pasti bakal terganggu, bahkan bisa luput. Umpamanya apa tadi? Kefakiran. Karena fakir ngaji pun nggak bisa, karena nggak punya ongkos. Salat pun nggak khusyuk karena pikirnya gimana dapat beras. Kekayaan yang membuat pemiliknya ini foya-foya menjauh dari Allah, sakit, pikun, kematian kan gitu. Itu penghalang-penghalang dilakukannya amal soleh. Nah, sebelum semua itu datang, bersegeralah. Keempat, anna min ahammi syawagil lil insan anil khairi al-faqru syadidu wal ghina wal marad wal haram. Hadis ini pun menjelaskan bahwa penghalang yang penting, penghalang yang terpenting bagi manusia di dalam memperoleh kebaikan adalah 4 yang disebutkan di awal-awal penjelasan ini. Di dunia ketika masih hidup. Penghalang yang terpenting itu, yang paling menghalangi, kefakiran yang aman, kekayaan, penyakit, dan kepikunan. Dan yang terakhir, yang kelima, al-hadithu ala dha'fihi syadid fala yafrahu bihi walakin mufradatuhu tashhadu laha adillatun sahihah al-ukhra kama la yahdi. Hadis ini sekalipun sangat dhaif, tidak boleh kita bergembira dengan kedhaifannya. Ini kan dhaif, jadi nggak bisa dipakai. Jadi udah isinya nggak perlu difikirkan. Sehingga dipahami bahwa kefakiran, kekayaan, penyakit, dan kepikunan itu nggak perlu dianggap penghalang bagi amal, karena dhaif hadisnya. Nggak boleh bergembira dengan kedhaifan hadis ini. Karena apa? Karena isinya didukung oleh dalil-dalil lain yang sahih, yang tidak tersembunyi bagi siapapun tentang kebenaran isinya, bahwa hal-hal yang dijelaskan di sini benar-benar menghalangi kita dari amal saleh, dari kebaikan. Oleh karena itulah maka walaupun dhaif, Syekh Salim Al-Hilali masih berupaya untuk mengambil faidah dari hadis ini, berbeda dengan hadis yang menurut pandangan beliau dhaif juga dari segi matan, sebagaimana yang pernah terjadi pada pembahasan yang lalu. Ada hadis yang dhaif karena kata Syekh Salim Al-Hilali, hadisnya dhaif sehingga la yuhtaju bihi, tidak bisa dijadikan hujah. Sudah cuma begitu dilewat, nggak ada faidah, nggak ada yang lainnya. Tapi ini walaupun dhaif yang syadid, dhaif yang amat sangat, masih dibahas tentang faidah karena isinya terkuatkan oleh dalil-dalil lain yang sahih. Selesai sudah pembahasan hadis ke-93. Hadis ke-94 atau hadis yang ke-8 dalam bab al-mubadarah ilal khairat wal hathu 'alaiha. Masih diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ketika perang Khaybar, pada waktu perang Khaybar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'u'tiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu yaftahu Allahu ala yadayhi. Qala Umar radhiyallahu anhu ma ahbabtu al-imarata illa yawma idhin fatasawartu laha raja'a an ud'a laha fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fa'atahu iyyaha wa qala
imshi wa la taltafit hatta yaftaha Allahu 'alaik. Fasara Aliyun syai'an thumma waqafa wa lam yaltafit. Fasara ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas? Qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalik faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Muslim. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW pada waktu perang Khaybar berkata, pasti aku akan memberikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah akan menaklukkan Khaybar ini di tangannya, di kedua tangan orang yang akan diberi bendera ini. Jadi sebelum berlangsungnya perang Khaybar, jadi Rasulullah membawa bendera. Kata beliau, apa akan berikan benderanya kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, lalu Allah akan memenangkan perang ini di kedua tangannya, kedua tangan orang yang akan diberikan bendera itu. Berkatalah Umar dalam hati, aku tidak pernah mencintai satu jabatan apapun kecuali pada hari itu. Umar pun ingin memperoleh jabatan sebagai panglima perang Khaybar dengan membawa bendera, bukan berita, bendera. Karena apa? Bukan jabatannya, tetapi karakter orang tersebut. Orang yang akan diberi bendera itu dikatakan mencintai Allah dan Rasulnya. Fatasawartulah, diartikan oleh Imam An-Nawawi, fatasawartu itu wasabtu mutatallian, itu aku meloncat karena ingin memperoleh, ingin dipanggil dengan harapan ingin dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk diberikan bendera itu. Maka lalu Rasulullah SAW ternyata memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu bendera itu diberikan kepadanya. Lalu berkatalah Rasulullah SAW, berjalanlah engkau dan jangan engkau berpaling sampai Allah memenangkan atasmu, memenangkan peperangan ini di dalam kepemimpinanmu. Lalu berjalanlah Ali sebentar sedikit, lalu berhenti tanpa menoleh, lalu dia berseru, wahai Rasulullah, atas apa aku harus memerangi manusia? Dengan alasan apa aku harus memerangi manusia? Kata Rasulullah SAW, perangi mereka sampai mereka bersyahadat tiada sesembahan yang hak selain Allah dan Muhammad itu anak Rasulullah. Maka apabila mereka telah melakukan itu, telah bersyahadat, berarti mereka ini telah tercegah dari harta dan darah dan hartanya. Jadi tidak boleh lagi dibunuh, tidak boleh lagi dirampas hartanya sebagai rampasan perang, illa bihaqqiha, kecuali karena haknya, karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti umpamanya dia murtad lagi, atau dia berzina, atau dia membunuh kemudian diqisas lagi. Dan hisabnya terserah Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim hadis nomor 2405. Apa perang Khaybar itu? Perang Khaybar disebut perang Khaybar karena terjadinya di satu kota namanya Khaybar. Satu kota besar yang mempunyai benteng-benteng yang kuat. Disebutkan di sini Khaybar Madinatun kabiratun dzata husunin wa mazari'. Satu kota yang besar yang mempunyai benteng dan beberapa mazari', perkebunan, sehingga cukup untuk perbekalan penduduknya. Lokasinya taqa'u shimalal Madinah jihad Syam. Ada terletak di sebelah kiri kota Madinah mengarah ke arah Syam. Ya akan terbayang oleh kita ya, karena ke Madinahnya juga belum.
Dari hadis tadi kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama, hamalatur raya yanbaghi an yakunu mimma yuhibbuna Allah wa rasulah, wa hadhihi sifatu hizbillahil mujahidin kama fi suratil Maidah. Dari hadis ini kita tahu pertama bahwa pembawa bendera perang, pembawa bendera itu artinya panglima, harus dari orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan inilah sifat Hizbullah. Sifat Hizbullah itu sifat kelompok Allah, golongan Allah, para mujahidin, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah. Maksudnya Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari dinnya, dari dinullah, yang dimaksud murtad kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, man tawalla an nusrati dinihi wa iqamati syari'ati. Orang yang berpaling, tidak mau menolong dinullah dan tidak mau menegakkan syariat. Itu maksud murtad. Nah, siapa orang yang murtad? Di antara kalian Allah akan datangkan kelompok pengganti. Ciri-ciri kelompok pengganti itu disebutkan yuhibbullah, yuhibbuna gimana? Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Mereka adillatin 'alal mu'minin, saling berkasih sayang dengan sama mukmin, 'izzatin 'alal kafirin, keras kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, jihad Allah, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Terus di ayat berikutnya, ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul ghalibun. Mereka lah hizbullah, dan ingatlah hizbullah itulah yang pasti akan menang. Jadi pembawa bendera atau panglima harus orang yang mencintai Allah dan Rasul. Kedua, as-sahabatu kanu yakrahuna al-imarah lima fiha min azimil mas'uliyah. Hadis tadi pun menjelaskan bahwa para sahabat dulu membenci jabatan, kedudukan, karena di dalamnya terkandung tanggung jawab yang sangat besar. Kalau sekarang berebut ya, karena apa? Strategis. Tukang pijit aja bisa nilap 35 miliar. Ketiga, jawazut taqallub wal istishraq li amrin ta'akkada khairu. Hadis ini pun menjelaskan bolehnya meminta pendapat, istishraq atau bermusyawarah untuk satu urusan yang jelas-jelas baiknya. Keempat, taujihul imam liqa'idil jaysh fi kaifiyati tasarruf fi sa'atil ma'rakah. Taqallubnya tadi tidak dijelaskan. Jawazuk yang ketiga dulu gitu. Jawazut taqallub, boleh mencari atau menginginkan atau menuntut atau berharap untuk satu urusan yang jelas-jelas kebaikannya. Seperti Umar nggak suka kepada satu jabatan, tapi jabatan pemegang bendera tadi jelas baik, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya, maka beliau pun mau. Keempat, hadis ini pun menjelaskan tentang taujihnya seorang imam, petunjuk
nasihat seorang imam kepada panglima perang tentang cara bersikap di medan perang. Tadi kata Rasulullah SAW kepada Ali, berjalanlah dan jangan kamu menoleh ke belakang. Itu sikap yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali di medan perang. Dan kasus di medan perang, sikap kita di medan perang itu tidak berlaku umum di luar di medan perang. Seperti ketika mau perang, suatu peperangan, kalau nggak salah Uhud atau Badar, saya lupa. Seorang sahabat berjalan dengan gagah gitu, kesana kemari. Dilihatlah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, sebenarnya berjalan seperti ini dibenci oleh Allah, kecuali dalam keadaan akan perang. Di medan perang boleh seperti itu, tapi di luar peperangan nggak boleh bersikap seperti itu. Kelima, iltizamu ashabir rasuli biwasayahu wal mubadarah ila tanfidhiha. Hadis ini pun menjelaskan iltizamnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iltizam, komitnya atau loyalnya para sahabat Rasul SAW kepada wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam dan bersegera untuk melaksanakan wasiat itu. Keenam, man ashkala alaihi syai'un fima nadaba ilaihi sa'ala. Hadis ini pun menjelaskan bahwa barang siapa orang yang masih merasa samar tentang sesuatu, tentang apa yang ingin dia laksanakan, maka hendaklah dia bertanya tentang hal itu. Seperti Ali bin Abi Thalib tadi, setelah diberikan bendera untuk memimpin ini, kemudian berjalan, mungkin ada yang masih samar nih. Akhirnya bertanya, saya ini berperang atas dasar apa? Lalu Rasulullah memberikan jawaban, perangi mereka sampai mereka bersyahadat. Ketujuh, mahabbatullahi wa rasulihi innama takunu bil imani bihima wattiba'u ma amara bih. Bahwa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya hanya akan terjadi dengan cara beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tanpa adanya iman tidak mungkin cinta. Juga dengan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Dengan adanya iman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, baru akan tertanam cinta, mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Kedelapan, mu'jizatul Rasul sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara an maghibin lismi mughayyabin fakana kama akhbar wa huwa fatu Khaybar. Hadis ini pun menjelaskan tentang mu'jizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitahukan tentang sesuatu yang gaib. Apa yang gaib itu? Yang gaib itu ada tidak? Ada. Tapi tidak terlihat oleh kita, tidak terdengar, tidak terindrai. Baik tidak terlihatnya itu karena beda alam, seperti surga, neraka, alam kubur, itu gaib. Jin, malaikat, Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun gaib. Ataupun sama alamnya, tapi belum terjadi. Kejadian esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu alamnya sama dengan alam kita. Bahkan kita akan mengalami, tapi belum terjadi. Itu pun termasuk sesuatu yang gaib. Nah, di sini Rasul SAW memberitahukan tentang sesuatu yang gaib, yaitu Allah akan memenangkan perang ini. Perang Khaybar ini pasti dimenangkan oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan orang yang diberi bendera itu.
Lalu terjadilah seperti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu penaklukan Khaybar ini. Jadi Khaybar ini betul-betul ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dan oleh Ali bin Abi Thalib ini dengan bala tentaranya, persis seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ini mukjizat. Kesembilan, la yajuzu qatlu man nafaqa bi syahadatain illa idza dhahara minhu ma yastawjibul qatla kal qatli amadan aw inkari syai'in min ad-din yaqtadil kufra wa riddah. Hadis ini pun menjelaskan bahwa tidak boleh membunuh orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, kecuali kalau sudah nyata-nyata orang tersebut melakukan hal yang memang mengakibatkan dia harus dibunuh. Seperti kalau dia membunuh, harus dibunuh lagi, boleh, bukan harus, boleh dibunuh lagi. Itu yang disebut dengan apa? Qisas. Atau mengingkari beberapa ajaran ad-din yang menyebabkan dia kufur atau murtad. Berdasarkan hadis, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdath thalath. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara 3 sebab, 3 alasan. Pertama, as-sayyibuz zani. Kalau ada orang yang pernah menikah kemudian berzina. Kedua, al-qatlu bil qatli atau an-nafsu bin nafsi. Nah, ini qisas. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, murtad. Orang yang mengganti agamanya. Sebagaimana riwayat lain, man baddala dinahu faqtul. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Jadi kalau sudah jelas alasannya begitu, baru boleh dibunuh. Kalau tidak, maka tidak boleh. Itu terungkap dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan perangi mereka sampai mereka bersyahadat. Kalau mereka sudah bersyahadat, berarti sudah terpelihara darah dan hartanya. Jadi nggak boleh dibunuh, kecuali dengan haknya. Maksudnya dengan alasan yang dibenarkan menurut syariat seperti yang dijelaskan tadi. Contoh mengingkari salah satu bagian dari ad-din, tidak mau membayar zakat. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Keberapa itu? 9? 10. Tajri ahkamul Islam ala ma yadharu minan nas wallahu yatawalla sarairahu. Hukum Islam, hadis ini menjelaskan bahwa hukum Islam itu berlaku dengan melihat zahir yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan rahasianya, batin orang itu urusan Allah. Allah yang bertanggung jawab terhadap itu. Tapi kita menghukumi orang itu berdasarkan apa yang kita lihat secara zahir. Fahkum bi dhawahirikum wa la tahkum bi sarairikum. Tetapkanlah hukum oleh kalian dengan hal-hal yang zahir. Jangan kalian hukumi berdasarkan hal-hal yang sarair. Tentang hati. Kalau umpama seseorang, wallahi saya tidak melakukan itu, kita harus ambil supaya dia tidak melakukan itu, walaupun umpamanya hatinya melakukan itu, mengakui. Ya itu urusan Allah. Seperti umpama Abdullah bin Ubay yang mau munafik ya. Itulah Allah, Rasulnya dan semua sahabat sepakat Abdullah bin Ubay itu munafik. Tapi karena zahirnya dia Islam, sholat, ya, ikut melakukan amal-amal seperti biasa dengan kaum muslimin. Itu oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu tidak dibunuh, tidak diperangi. Biasa sholatnya biasa, diterima dengan para sahabat yang lain. Kalau dia salam dijawab, kalau bertemu assalamualaikum dan seterusnya. Walaupun semuanya sudah
meyakini bahwa Abdullah bin Ubay ini seorang munafik. Allah sendiri memberitahukan itu dalam Al-Quran bahwa dia munafik, tapi tetap masih diperlakukan sebagai seorang muslim karena melihat apanya? Zahir, amalan-amalan zahir. Ada kisahnya Usamah bin Zaid perang, menang kan? Ada orang kafir kejar oleh Usamah, dikejar mau dibunuh. Pas sudah ketangkap, sebelum dibunuh, orang itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Tapi dibunuh juga oleh Usamah. Karena Usamah mengira dia bersyahadat itu karena cari selamat, taktik aja biar nggak dibunuh gitu, pura-pura. Sampai berita ini kepada Rasulullah, marah. Engkau membunuh orang yang sudah bersyahadat? Kata Usamah, ya Rasulullah, dia bersyahadat itu karena cari selamat, karena biar nggak dibunuh. Apa kata Rasulullah? Kenapa tidak kau bedah saja dadanya, sehingga engkau tahu isi hati yang sebenarnya? Kan begitu. Sampai marah, sampai kata Usamah bin Zaid, beliau katakan, aduh, saya berangan-angan seandainya saya belum Islam saja saat ini. Saking nggak enaknya melihat sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi kalau seseorang sudah bersyahadat atau secara zahirnya Islam, perlakukan dia sebagai seorang muslim. Umpama ada orang Nasrani mau masuk Islam, kita ada rasa curiga ya, jangan-jangan ini nipu ini. Sebab banyak kasus itu. Curiga boleh sebab sulit dihilangkan curiga. Kamu orang yang memang ahlinya curiga. Tapi hukumi dia secara zahirnya syahadatkan. Adapun setelah syahadat dia nipu lagi, murtad lagi karena ingin dapat akhwat, syahadatnya itu umpamanya, itu tanggung jawab dia, walaupun kasihan juga akhwat. Kesebelas, az-zakat tu'khadhu qasran illam yu'addiha sahibuha an tawa'iyah. Bahwa zakat harus diambil paksa kalau orangnya tidak menunaikan zakat ini secara sukarela. Itu tertuang di dalam hadis kalimat yang terakhir, fa in fa'alu dzalik faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Jadi kalau mereka sudah bersyahadat, nggak boleh lagi harta dan darahnya ini diotak-atik kecuali dengan haknya. Salah satu hak yang boleh untuk mengambil harta secara paksa dari seorang muslim adalah zakat. Zakat yang wajib. Sampai oleh Abu Bakar As-Siddiq diperangi. Selesai sudah pembahasan hadis yang ke 8 dari hadis tentang bab al-mubadarah ini, atau hadis ke-94 dari kitab Riyadhus Shalihin.